Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Mawaddatur Rahmah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nur Hayati, SPDI MPD. Dengan materi yang akan saya bahas untuk kali ini, yaitu sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sebelum saya membahas tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia, sebenarnya bagaimana sih awal dari sejarah ejaan bahasa Indonesia itu? Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini menggunakan bahasa Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Charles Van Ophuijsen. Terus, bagaimana sih pengertian dari ejaan? Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Sedangkan menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan sendiri memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek fonologis. Aspek fonologis menyangkut penggambaran fenom dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis. Aspek morfologis berkaitan dengan penggambaran satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis. Aspek sintaksis ini menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Ejaan juga memiliki fungsi loh. Di antaranya, yang pertama, sebagai landasan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Yang keempat, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip kecermatan. Dalam prinsip kecermatan, sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi. Kedua, prinsip kehematan. Maksudnya adalah satu ejaan disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga dan pikiran pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ketiga, prinsip keluasan. Artinya, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. 4. Prinsip kepraktisan. Prinsip kepraktisan ini terkait dengan penggunaan tanda baca diakritik. Perubahan ejaan. Perubahan ejaan bahasa Indonesia dilatar belakangi oleh dampaknya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian. Ejaan bahasa Indonesia mengalami 7 kali perubahan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen terjadi dari tahun 1901 sampai 1947. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi terjadi dari tahun 1947 sampai 1956. 3. Ejaan Pembaharuan terjadi dari tahun 1956 sampai 1961. 4. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia terjadi dari tahun 1961 sampai 1967. 5. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan terjadi dari tahun 1967 sampai 1972. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan terjadi dari tahun 1972 sampai 2015. 7. Ejaan Bahasa Indonesia terjadi dari tahun 2015 hingga sekarang. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.